I am queen here. Pada tahun 2800, dua astronot dari bumi, Adam dan Jack terlihat di pesawat luar angkasa mereka. Mereka terbang ke sebuah planet bernama Antares, yang dikabarkan memiliki pemukiman besar manusia. Ternyata virus mematikan telah menyebabkan wanita di bumi menjadi mandul total. Jadi kedua astronot tersebut adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi umat manusia. Misi mereka adalah menjelajah Antares, menemukan beberapa wanita, dan meyakinkan mereka untuk pergi ke bumi. Tak lama kemudian, ketika pesawat luar angkasa itu mendekati Antares, tiba-tiba ia menjadi tidak stabil karena tarikan gravitasi aneh di sana. Adam dan Jack berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali kendali atas kapal, dan mereka berhasil sampai batas tertentu, tetapi kapal itu tetap berakhir dengan tabrakan di permukaan. Kedua astronot mengalami luka ringan, tapi Jack merupakan yang paling menderita. Adam segera mengantarnya keluar, sebelum asap di dalam membuat mereka sesak napas. Kemudian, kita diperlihatkan gambaran situasi planet tersebut, Antares. Ini adalah tanah tandus yang memiliki formasi batuan besar di mana-mana, tanpa tanda-tanda adanya tumbuhan. Sementara itu, Adam mengoperasi luka Jack dan menyuntiknya dengan jarum suntik futuristik yang menyembuhkannya secara otomatis. Ketika mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba terdengar gonggongan anjing. Sampai saat ini, mereka percaya bahwa kehidupan di planet itu hanyalah rumor, tetapi dengan gonggongan itu, mereka mendapatkan motivasi baru dan Adam mulai mengikuti suara itu. Setelah berkeliling sebentar, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berpenampilan primitif yang sedang memegang anjingnya dengan ekspresi khawatir. Adam mencoba mendekatinya, namun anak laki-laki yang ketakutan itu berkata, ikan kepala ular sudah dekat, dan melarikan diri. Sayangnya, setelah beberapa menit, ia ditangkap oleh para kepala ular yang tampaknya adalah wanita berpakaian kostum militer primitif. Mereka dengan cepat memukul anak laki-laki itu hingga pingsan dan menahannya. Sementara anjingnya melarikan diri. Di sisi lain, Adam sedang memeriksa tempat aneh itu ketika gempa bumi besar mengguncangnya. Ketakutan, dia segera menelepon Jack melalui jam tangan berteknologi tingginya dan memintanya untuk mengambil geoscan area tersebut. You need some geoscans, huh? Yeah, I'd appreciate that. I'm not sure, I'll get back to you on that. Setelah ini, Adam menjelajah lebih jauh ke dalam area itu sampai dia menemukan sebuah kuil besar. Dia diam-diam menyelinap ke dalam dan terkejut melihat banyaknya wanita di sana. Ternyata di planet ini, wanita menguasai segalanya, sementara pria dipaksa menjadi budak, dan beberapa dari mereka digunakan untuk berkembang biak. Di dalam kuil, para wanita tampak tengah melantunkan sejumlah doa untuk dewa ular mereka. Di sini, kita mengetahui bahwa para wanita religius itu tergabung dalam sebuah aliran sesat, yang dipimpin oleh Taksan yang tak kenal takut. Tepat saat itu, penguasa ular juga muncul dari tanah, yaitu seekor kobra raksasa. Kita kemudian diperkenalkan kepada Ratu Planet Antares, Sumuru, yang tampaknya kurang terkesan dengan pekerjaan sekte tersebut. Sementara itu, anak laki-laki kecil dari sebelumnya dibawa ke kamar. Saat Adam menyaksikan dengan kaget dan ngeri, Taksan mengungkapkan bahwa anak laki-laki itu akan dikorbankan kepada Raja Ular. Mendengar hal ini, saudara perempuan anak laki-laki itu, Dove, yang kebetulan merupakan salah satu prajurit ratu, mulai bertarung dengan anggota sekte Taksan. Di sini terungkap bahwa wanita di dalam kuil terbagi menjadi dua fraksi, satu yang bekerja untuk Taksan dan satu lagi yang mengikuti ratu. Saat semua orang menyaksikan, Dove terus bertarung sendirian, dan tiba-tiba, penguasa ular menuki ke bawah dan melahap salah satu anggota sekte. Taksan yang marah memerintahkan para wanitanya untuk menangkap Dove, tetapi ratu menghentikan mereka, dengan alasan itu hanya pembelaan diri. Kedua pemimpin itu hampir terlibat dalam pertengkaran mereka sendiri, tetapi tepat pada saat itu, Adam, yang bersembunyi di sudut, mendapat telepon dari temannya, yang membuat semua orang di ruangan itu waspada. Taksan segera memerintahkan prajuritnya untuk mengejarnya, tetapi Adam menggunakan salah satu senjatanya yang canggih, untuk mengalihkan perhatian dan melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, anak laki-laki kecil itu, Will,
juga berhasil melarikan diri dari kuil. Setelah beberapa saat, Adam dan anak laki-laki kecil itu menyusul dan menuju ke pesawat luar angkasa untuk melarikan diri dari planet itu. Namun, sebelum Adam bisa masuk, dia ditembak di kaki oleh salah satu wanita Taksan. Tetap saja, dengan bantuan Jack dan anak laki-laki itu, dia berhasil masuk ke dalam pesawat luar angkasa, tetapi anak panah itu tampaknya beracun, menyebabkan dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Di luar, Sang Ratu tiba dengan pasukannya sendiri dan menyuruh kelompok kultus Taksan untuk pergi. Pada awalnya, mereka menolak untuk patuh, dengan alasan bahwa sangat sah bagi wanita untuk membunuh pria, tetapi ketika Sumuru menegaskan bahwa dia adalah ratu dan bahwa dia memiliki yurisdiksi atas segalanya, mereka dengan enggan pergi. Setelah ini, Sang Ratu memasuki pesawat luar angkasa dan menghadapi alien baginya. Dia lalu mengeluarkan anti racun dan menyuntikannya ke Adam, sehingga menyelamatkan hidupnya. Pada adegan berikutnya, Adam dan Jack dibawa ke kediaman ratu, di mana mereka berhasil bertemu secara pribadi. Jack mengungkapkan bahwa menurut pemindaian geoscan yang dilakukannya sebelumnya, dia mengetahui bahwa planet ini sedang sekarat, dan itulah sebabnya gempa bumi begitu sering terjadi. Paling lama, planet ini punya waktu 2 bulan sebelum akhirnya hancur sendiri. Kemudian, Adam dibawa ke kamar ratu untuk diinterogasi. Dia memperkenalkan dirinya dan menyebutkan bahwa dia berasal dari planet bumi. Dia juga mengklaim bahwa orang-orang di Antares adalah keturunan dari bumi, karena beberapa orang dikirim pada misi terraformasi 1000 tahun yang lalu. Mereka secara teratur melaporkan temuan mereka selama 100 tahun pertama, tetapi setelah itu, semua komunikasi terhenti. Bumi juga mengalami perang yang mematikan, dan itulah sebabnya mereka tidak mencoba mencari tahu banyak tentang orang-orang mereka di Antares. Mendengar semua ini, Sang Ratu terkejut, tetapi dia tetap mendukung pernyataan tersebut, karena legenda mereka menyebutkan tentang planet bumi. Saat keduanya terus berbicara, topik tentang pemujaan ular muncul. Ratu Sumuru mengungkapkan bahwa karena gempa bumi yang terus-menerus, orang-orang kembali ke agama, dan saat itulah Taksan naik ke tingkat kekuasaan. Dia berasal dari keluarga yang sangat mulia, dan percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi ratu. Namun, rakyat tidak memilihnya. Itulah sebabnya dia mengumpulkan para pengikut sekte, agar suatu hari, dia bisa naik tahta sendiri. Adapun ular kobra besar, hewan itu muncul begitu saja entah dari mana. Terkejut dengan kenyataan tersebut, Adam mencoba menjelaskan bahwa planet ini sedang sekarat, dan bahwa semua orang harus segera mengungsi, tetapi Sang Ratu tidak mau mendengarkan seorang pun. Sebaliknya, dia mulai berbicara tentang mengapa pria didominasi di Antares. Dia mengungkapkan bahwa dahulu kala, para lelaki itu menyalakan kilatan cahaya yang besar, yang menewaskan banyak orang. Sejak hari itu, para wanita telah mengambil alih kendali atas tanah tersebut, dan merupakan hal yang sah untuk membunuh para pria jika mereka ditemukan tidak patuh. Tak lama kemudian, Sang Ratu membawa Adam ke sebuah tambang primitif, di mana semua laki-lakinya bekerja sebagai buruh. The main of Antares. Boys and little men down here. They're miners. Menurut Sang Ratu, laki-laki digunakan sebagai budak, untuk pengorbanan, atau kadang-kadang untuk berkembang biak. Pemandangan itu membuat Adam jijik, tetapi saat dia mencoba mengungkapkan pikirannya, dia dipukuli dan dibawa pergi. Sayangnya, saat para pengawal mengawalnya kembali ke kediaman ratu, mereka diserang oleh geng Taksan. Para anggota sekte terkenal itu membunuh semua pengawal ratu, dan menangkap Adam. Sayangnya, di antara korbannya ada juga Dove. Saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, saudara laki-lakinya, Will datang untuk menolongnya, tetapi sudah terlambat. Sementara itu, Adam dibawa ke kamar Taksan, di mana Ratu Ular memintanya untuk bergabung dengan perjuangan mereka. Dia bahkan menciumnya dengan penuh gairah untuk merayunya ke dalam timnya. Akan tetapi, Adam, sebagai orang yang bijak, langsung menolaknya. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara keduanya,
Tetapi sebelum Adam dapat terluka, Ratu, Jack, dan Will, yang menyamar sebagai penjaga, datang untuk menyelamatkannya. Taksan mencoba melawan tetapi sang ratu menjatuhkannya dengan satu pukulan sebelum pergi. Saat mereka keluar melalui terowongan, para astronot mendiskusikan keadaan planet, dan Jack mengungkapkan bahwa mereka memiliki lebih sedikit waktu daripada yang dia duga sebelumnya. Menurut perhitungan terbarunya, Antares mungkin akan meledak dalam hitungan hari. Sang ratu mendengar percakapan mereka dan mengeluarkan liontinnya, yang memiliki elemen khusus di dalamnya. Ternyata unsur tersebut diekstraksi dari suatu tempat yang disebut zona terbakar, yang merupakan titik yang sama di mana pesawat ruang angkasa dari bumi mendarat 1000 tahun yang lalu. Mendengar hal ini, para astronot menjadi gembira, karena jika mereka entah bagaimana dapat mencapai tempat itu dan menyalakan kembali pesawat, mereka dapat kembali ke bumi. Sang ratu juga setuju untuk membantu mereka, dan bersama-sama, mereka mulai berbaris menuju zona terbakar. Sepanjang perjalanan, mereka menghindari beberapa penjahat Taksan, dan juga berhasil membebaskan beberapa orang yang dikurung sebagai budak. Begitu mereka akhirnya sampai di luar, Ratu Sumuru memberitahu para astronot bahwa mereka masih harus menempuh perjalanan beberapa kilometer, karena zona terbakar terletak di balik bukit besar. Meskipun menghadapi tantangan, dan kawanan ular terus membuntuti mereka, Jack dan Adam memutuskan untuk meneruskan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Adam mencoba meyakinkan Ratu untuk ikut bersama mereka, sambil mengatakan bahwa di atas sana, di bumi, jauh lebih aman. Namun, dia menolaknya dengan sopan dan menegaskan bahwa dia tidak memerintah rakyat, tetapi melayani mereka. Tepat pada saat itu, gempa bumi dahsyat terjadi, yang menyebabkan kelompok itu terjatuh. Dengan ini, Jack menyimpulkan bahwa kehancuran planet ini sudah dekat. This planet's old, kid. Come on, let's go. Setelah beberapa saat, kelompok itu menemukan sisa-sisa kerangka seorang pria, dan ketika Jack memeriksanya, dia mengetahui bahwa pria itu meninggal sekitar 900 tahun yang lalu, tahun yang sama ketika manusia datang ke Antares. Setelah diperiksa lebih lanjut, dia juga menemukan bahwa ada ledakan matahari di daerah itu, dan itulah sebabnya sebagian besar pria tewas. Mendengar hal ini, sang ratu menyadari bahwa itu adalah kilatan cahaya, yang sama yang disaksikan nenek moyang mereka berabad-abad yang lalu. Karena cahaya itu disebabkan oleh sebab alamiah, maka orang-orang itu tidak bersalah. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, agama mereka, yang menyatakan bahwa laki-laki itu berbahaya dan jahat, dibangun di atas kebohongan. Pengungkapan itu menghancurkan sang ratu, tetapi anak laki-laki itu menyuruhnya untuk terus bergerak, karena mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Pada adegan berikutnya, kelompok itu akhirnya tiba di luar zona terbakar yang tampaknya merupakan kubah luar angkasa besar. Jack dan Will kecil mencoba menyalakan kembali mesin dari ruang kontrol, sementara Adam dan Ratu menuju ke ruangan lain untuk merekayasa kontrol dari sana. Setelah berjuang keras, para astronot berhasil menyalakan kembali mesinnya tetapi sayangnya, Taksan dan gerombolannya juga muncul. Pertarungan mematikan terjadi antara kedua pihak, tetapi Adam, dengan gadget canggihnya, berhasil meledakkan sebagian besar wanita jahat. Sekarang, hanya Taksan yang tersisa, dan dia menantang sang ratu dalam pertarungan 1 lawan 1 yang adil, dan ratu pun menyetujuinya. Pada awalnya, keduanya sama-sama setara tetapi segera, dengan menggunakan teknik bertarungnya yang mengesankan, sang ratu menang. Menyadari bahwa dia akan kalah, Taksan yang jahat mengeluarkan pisaunya dan menerjang ke depan untuk menyerang. Tetapi sekali lagi, sang ratu dengan mudah membalas. Setelah mengajar ratu ular beberapa lama, Ratu Sumuru melemparnya ke generator, menyetrumnya hingga babak belur. Namun, Taksan yang tangguh tidak mau menyerah, dan dia menyerang ratu dengan pisaunya. Tetapi kali ini, Adam menembaki dia dan menghabisinya untuk selamanya. Kembali ke ruang kendali, Jack telah berhasil menyalakan pesawat ruang angkasa, dan sekarang siap untuk lepas landas. Setelah mengetahui bahwa laki-laki tidak bertanggung jawab atas kekejaman di Antares,
dan bahwa planet ini sedang sekarat, sang ratu juga memutuskan untuk bergabung dengan Jack, Adam, dan Will dalam perjalanan mereka ke bumi. Tak lama kemudian, pesawat luar angkasa itu lepas landas dan terbang ke udara. Semua orang Antares, para pria, prajurit ratu, dan bahkan anggota kultus Taksan menatap pesawat luar angkasa besar itu dengan kagum. Melihat mereka tanpa pemimpinnya, Adam merasa tidak enak dan menyarankan agar mereka membawa semua orang ke dalam kapal, karena kapal itu memiliki cukup ruang untuk 500 orang. Jack mencoba menegaskan bahwa gempa bumi dahsyat dapat menghancurkan kapal, tetapi Adam dan Ratu bersedia mengambil risiko. Karena tidak punya pilihan lain, Jack menuruti perintah itu dan mulai menuruni pesawat luar angkasa. Tak lama kemudian, mereka tiba di permukaan dan orang-orang terkesima menyaksikan struktur besar, yang sebelumnya mereka sebut sebagai zona terbakar. Ratu Sumuru melangkah keluar dan memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam, sambil menyebutkan bahwa planet mereka akan segera mati, sehingga mereka menjelajah ke planet yang jauh. Yang mana planet ini akan memiliki beberapa orang lain, di mana tidak ada perbedaan dalam hal gender, ras, dan agama. Mendengar hal itu, orang-orang menjadi gembira dan segera masuk ke dalam kapal. Namun, sebelum Jack dan Adam dapat mengemudikan pesawat luar angkasa menjauh dari planet tersebut, gempa bumi dahsyat mengguncang semua orang. Ketika mereka melihat keluar, mereka melihat ular raksasa menyerang salah satu mesin pendorong kapal. Karena waktu hampir habis, Adam memerintahkan Jack untuk menggunakan tenaga penuh pada mesin pendorong. Dan untunglah, begitu dia melakukannya, ular itu mundur karena api yang dilepaskan dari mesin tersebut. Dengan ini, pesawat ruang angkasa akhirnya lepas landas dan meninggalkan planet Antares selamanya. Pada adegan terakhir, seorang wanita memasuki ruang kontrol dan menyerahkan anjingnya yang hilang kepada Will kecil. Rupanya, anjing itu diselamatkan oleh wanita itu, yang juga menyembunyikannya dari Taksan. Film berakhir saat semua orang di dalam ruang kontrol bermain dengan anak anjing, sementara pesawat ruang angkasa melesat menuju bumi. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video-video lainnya.